Jadi Yesus lebih menunjukkan kepada realita hati, bukan hanya tindakan lahiriah saja. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu dan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu dan selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu akan menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Matius ingin menunjukkan secara jelas apa yang terjadi kalau kerajaan Allah memerintah dalam hati manusia. Di sini tentunya kita menemukan apa yang terjadi kalau kebenaran teraplikasi di dalam tindakan yang didasari oleh realita pemerintahan Allah dari dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku, itu dari hati manusia. The kingdom of God in our hearts. The kingdom of God inside out, not outside in. Jadi kita tentunya mengerti bahwa dalam bahasan-bahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana salah satu arti daripada Yesus datang untuk menggenapkan hukum Taurat, sehingga umat Allah tentunya mengerti, mempelajari, dan juga mentaati dalam kehidupan mereka. Dan tentu kebenaran yang Yesus ajarkan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh rabi-rabi Farisi yang lebih banyak mengajar perintah-perintah dan juga aturan-aturan manusia. Itulah sebabnya saudara, bagian ini dimulai dengan statement, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh itu harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya itu harus dihukum. Nah, jelas sekali bahwa di sini Yesus ingin menyatakan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu paling penting dimulai dari dalam hati manusia. Bukan dari luar, tapi dimulai dari hati. Ya. Dimulai dari bagian yang paling penting manusia. Itu pada pusat manusia, yaitu hatinya. Di sini kita menemukan bahwa Yesus berkata, realita ini harus terlihat pada tindakan-tindakan, pada pola tingkah laku kita, dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Sehingga kita melihat di sini, Yesus memperbandingkan pengajaran para rabi-rabi Farisi dengan apa yang dia sampaikan. Tentu Yesus yang mengajarkan yang benar tentunya tentang hukum Taurat. Sehingga dia berkata, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi dalam bacaan-bacaan kita selanjutnya nanti saudara akan menemukan hal itu muncul beberapa kali di mana penekanannya ada pada hal ini. Para rabi-rabi Yahudi itu, para pengajar-pengajar hukum Taurat itu berupaya untuk menekankan hanya pada praktek lahiriah saja, kehilangan realita batiniah yang ada di dalam hati mereka. Padahal Yesus mengetahui bahwa Bapa itu berkenan pada kebenaran dalam batin. Ya. Tuhan melihat hati manusia lebih daripada segala apa yang dia kerjakan. Makanya berkali-kali dia mengatakan hal tersebut. Kamu telah mendengar apa yang dikatakan kepada kamu oleh nenek moyang kamu. Tapi aku berkata kepadamu. Jadi Yesus sedang memperbaiki tradisi-tradisi yang salah. Berusaha untuk mengubah pola pikir yang salah tentang bagaimana praktek kebenaran.
kebenaran itu harus dimulai dari dalam. Kebenaran dalam batin, kemudian dia teraplikasi di dalam pemikiran kita, mentalitas kita, sampai dia kemudian menjadi tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, dalam memberikan pengertian yang tepat dari hukum Taurat, beberapa orang berpikir bahwa Tuhan Yesus merendahkan standar yang diajarkan hukum Taurat. Tentunya tidak demikian. Karena Yesus mengajarkan standar yang lebih tinggi di dalam mengaplikasikan hukum Taurat itu. Misalnya, jangan membunuh. Tapi Yesus berkata, kamu marah saja, kamu harus dihukum. Jangankan membunuh, saudara. Marah saja, itu dihukum. Jadi Yesus ini menaikkan, saudara, standarnya. Jadi Yesus lebih menunjukkan kepada realita hati, bukan hanya tindakan lahiriah saja. Nah, saudara, coba saudara perhatikan. Kalau saudara baca di ayatnya yang ke-23 dan seterusnya, ini lebih dalam lagi ketika Yesus berkata, kalau engkau ingin mempersembahkan persembahanmu di mezbah, lalu kamu mengingat ada yang terdapat dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ada yang salah di hatinya. Kamu mengingat hal tersebut. Mungkin kita telah membuat dia jadi sandungan atau apa. Kata Yesus, tinggalkan persembahanmu. Sementara yang diajar oleh para rabi-rabi, persembahan adalah penting. Kalau kamu mau persembahkan, Tuhan senang. Enggak. Bagi Tuhan, persembahan tidak lebih penting daripada kebenaran dalam batin. Itulah sebabnya kemudian Yesus berkata, pergi berdamai dulu dengan orang itu. Kalau sudah selesai, baru datang dan persembahkanlah persembahanmu. Tentu kalau kita memperhatikan hal ini, Yesus mau katakan, balik lagi pada apa yang dia sudah ajarkan di depan, bahwa sebenarnya berdamai jauh lebih penting daripada marah, apalagi sampai membunuh, daripada berkata jahil atau berkata kafir pada saudara-saudara kita. Berdamailah, memiliki hati yang damai, hati yang dikuasai oleh kerajaan Allah, hati yang dikuasai oleh shalom dari Tuhan dalam diri kita yang menyebabkan kita berdamai. Sekali lagi, Yesus sedang mengajarkan sebuah standar kehidupan kerajaan yang lebih tinggi dari apa yang diajarkan oleh aturan-aturan manusia. Saudaraku, mari kita mengizinkan pemerintahan Tuhan menjadi realita di dalam hati kita. Karena kalau Tuhan sudah memerintah dalam hati kita, berarti Dia sudah menguasai seluruh kehidupan kita. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.